Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khawatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis ta'lim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Khut Aqidatak. Oleh karena itu sebagai nasihat untuk kita semua, termasuk untuk diri saya pribadi, pertama, mari kita jaga akidah kita. Keyakinan tauhid ini jangan sampai dikotori oleh keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Karena akidah tauhid merupakan bagian dari shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jadi akidah tauhid itu merupakan bagian dari shiratal mustaqim, bagian dari jalan yang lurus. Maka jangan ditinggalkan, jangan dinodai, dan hendaklah kita jaga, kita rawat semaksimal mungkin. Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat Abu Darda dengan 9 wasiat. 9 wasiat itu yang pertama apa kata Nabi? La tusyrik billah wa in kuttita au khurrikta. Ya. La tusyrik billah, jangan engkau sekali-kali menyekutukan Allah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Wa in khurrikta au kuttita, sekalipun tubuhmu nanti akan dipotong-potong. Masya Allah. Dan sekalipun tubuh nanti kamu akan dibakar hidup-hidup. Ini pesan Nabi kepada sahabat Abu Darda. Ini menunjukkan bahwa tauhid niku harga mati. Makanya jangan dinodai, jangan dikotori, jangan disepelekan. Ya, ini yang pertama. Dijaga, dirawat, dan minta tolong kepada Allah agar hati kita ini diteguhkan oleh Allah di atas tauhid. Yang kedua, hendaknya kita jaga ibadah ini sesuai dengan sunnah. Jangan
terkecoh dengan hal-hal yang baru di dalam ibadah. Jangan terjebak dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama yang disebut dengan muhdas. Perkara-perkara baru di dalam agama. Apapun itu bentuknya. Dan jangan berusaha ya untuk membuat yang baru. Jangan berusaha untuk membuat yang baru. Perlu diketahui, nah nanti akan kita bahas bahayanya ya, di antara dampak buruk dari ikhtilaf ala sunnah, menyelisihi sunnah, itu bahayanya sangat besar sekali. Nah, munculnya bid'ah, munculnya perkara baru itu dari sikap istihsan. Kenapa? Munculnya perkara baru itu dari sikap istihsan. Kenapa istihsan itu? Memandang sesuatu itu baik. Nah, jadi asal lu munculin bid'ah niku memandang sesuatu itu baik. Ini ada teman-teman yang sudah mulai merang-arah ke sini. Contoh kecil, Pak. Contoh kecil. Asalnya mubah. Tapi kalau sudah ditetapkan dan diharapkan dapat pahala dan dinamakan ini bagian ibadah, maka itu masuk bagian dari bid'ah. Menyambut kedatangan Ramadan. Senang dengan Ramadan itu boleh apa enggak? Ketika Ramadan akan datang terus hatiku senang, boleh apa enggak? Boleh dan harus. Nah, jenengan kali kula nek kate Ramadan niku seneng apa sumpek? Hah? Ya seneng ya sumpek. Hah? Coba seneng gitu. Nah, orang di dalam hal ini macam-macam, Pak. Ada satu masjid dulu sudah saya ingatkan berkali-kali, tolong sekali waktu jangan diadakan. Sekali waktu adakan. Supaya apa? Tidak terkesan itu merupakan ibadah. Sebab tidak ditetepno, itu tadi ibadah. Apalagi kalau akhirnya urunan. Nah, jenengan urunan kan nggak kepingin sia-sia, ingin mendapat apa? Pahala. Diadakan namanya ta'aruf. Wah, mbok ta'aruf itu kenapa? Nek rukunannya ta'aruf itu kate lamaran. Ternyata ada ta'aruf untuk menyambut Ramadan. Jadi anak kecil-kecil, anak-anak TPQ diadakan apa? Keliling, bawa bendera kecil, bawa simbol-simbol selamat, apa namanya? Kedatangan Ramadan. Itu senang kalau selama itu tidak ditetapkan, harus ada dan diharapkan dapat pahala dari sana, maka ini hukumnya boleh-boleh saja. Tapi akhirnya apa? Kok enak, kok baik, kok akhirnya kok niku gara-gara kok niku. Kok ini, kok itu, kok ini, akhirnya menjadi apa? Menjadi apa? Nah, ngeten iki ku kena digawe kebanggaan. Ini kayak cerita-ceritaan pengurus. Gimana? Gak nemu ono acara apa? Gak nemu ono ini loh. Jadi menjadi apa? Kebanggaan, bentuk ibadah baru. Nah, sehingga nanti ketika takmir berikutnya, satu misal ada takmir berikutnya, meniadakan terus dianggap salah, sudah tidak diragukan lagi bahwa masjid tersebut telah membuat bid'ah yang baru. Kenapa? Karena nggak berani meninggalkan. Karena nggak berani meninggalkan, akhirnya ini menjadi suatu ibadah yang diharuskan.
Asalnya itu apa wau? Mubah. Asalnya mubah. Nah, hati-hati ngeten iki. Asalnya boleh aja seperti itu. Tapi akhirnya dilanggengkan, diteruskan, akhirnya dijaga, akhirnya dijadikan apa? Sebuah acara ritual setiap tahun harus mengadakan demi. Yang tidak mengadakan akhirnya dianggap salah. Ini ibadah sudah. Nah, ini membuat ibadah baru. Makanya hati-hati. Itu munculnya. Itu munculnya. Oke? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di antara jadi itu yang kedua yang perlu dijaga, harus hati-hati dijaga betul. Nah, ini saya sebelum Ramadan berakhir itu sudah dapat undangan saambrek, napa saambrek nih Pak? Ya? Oh, banyak dari mulai hari apa +2 ngaten. H+2. Oh, sudah ada undangan tak delok acara paling-paling halal bihalal. Ustaz bisa nggak ngisi kajian keluarga? Oh, riyo. Nggih Ustaz niki rutin ngono akhirnya. Napa pengajian ini? Keluarga antar keluarga kemawon. Kula nggih wonten acara ngoten kena. Barengan jadwale ngoten. Napa kula nggih halal bihalal. Astagfirullah. Akhirnya teman-teman pun yang sudah ngaji Quran Sunnah tidak mau ketinggalan di masjid-masjid itu. Nah, ini saya diundang, terus saya ingatkan, kalau tulisannya ini dihilangi, adakan kajian gitu aja. Ini Ustaz, momen opo, wis gak usah. Undangan kajian umum udah selesai. Biasa lo kita ngaji gitu gak masalah kok. Saiki dikai merek, sampean kok melok ketularan watuk iki ngono aku. Ada apa? Harus pakai begitu. Ini nanti akan menjadi apa? Kebiasaan dulu kalau di Sidoarjo itu dari Ustadz Ali Garamri, nah itu kenceng masalah ini. Enggak boleh bener. Enggak pernah dikenal dari kalangan ulama-ulama. Nah, di tempat saya lain lagi. Kemarin ada di kampung halaman ada acara. Ya begitu reuni teman-teman SD. Adik kelas, acara apa Mas? Reuni Ustaz. Kelas berapa? SD. Oh, SD ngadak reuni rek. Gak TK pisan. Akhirnya apa? Undangannya apa? Elektron. Lah, acara halal iki haram biharam. Halal bihalal. Anda saya ini emput nih gara-gara apa? Sudah zuhur belum berhenti nyanyi terus. Bengok mboten kena kelompet. Iki panitia siapa iki panitia? Budek ya ngono aku. Wah, keras saya paling keras kemarin itu. Gak menek dimpet Pak nih, Pak. Lah wong udan niku adan niku wis banter koyo ngono. Iki tetep disuarakan. Wah, gak kena disabari wong ini. Sapa panitia iki? Budek ya ngono aku. Adan itu ngono. Dua tangis saya sengaja lewat depan teropnya sudah. Cari teman-teman yang kenal. Adan rek ngono. Adan leren sih. Ya iki tak beli no lagune separuh engko separuh tutukno ngono aku. Allah di kampung wah, sudah habis agama nih, habis. Nggak ada kajian-kajian mboten wonten. Ya, makanya kalau bisa nanti ada program-program binaan kampung-kampung pelosok itu. Ojo masjid kini tipe pengajian tapi di tempat lain malah ada kan program untuk tempat-tempat yang seperti itu. Masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaknya kita hati-hati dengan ujian-ujian dalam hidup. Saya ulangi, hati-hati dengan ujian-ujian dalam hidup.
Kenapa? Kita diuji dengan akidah kita, diuji dengan sunnah kita ini. Dengan adanya hal-hal yang seperti itu. Ya, dengan hal-hal yang seperti itu. Diingatkan, disampaikan, didoakan. Nah, kemarin terus terang sempat marah itu keterlaluan ngoten loh. Wong sampingnya nih lho musola dan adzan sudah dikumandangkan kok sih laku gak karu-karuan. Saya ingatkan ke panitianya itu. Wong di tempat perumahan-perumahan elit yang di situ mayoritas non muslim gimana kalau ada acara non muslim ini ya, ada adzan itu berhenti loh. Orang-orang non muslim itu berhenti menghormati atau ini kok podo muslime ngaten kok kebacut banget gitu. Nah caranya seperti itu. Jadi sampaikan bahwa ini merupakan bagian dari lalainya kaum muslimin dari agamanya. Lalainya kaum muslimin dari agamanya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini mari kita simak beberapa persoalan ya. Makanya tadi saya katakan hati-hati dengan ujian-ujian dalam kehidupan ini. Nah, ujian-ujian dalam kehidupan itu nanti bisa mengakibatkan satu, hilangnya akidah. Dua, hilangnya sunnah. Tergelincir kita di dalam kesyirikan, tergelincir kita di dalam kebid'ahan. Karena musibah itu bisa membawa ke arah sana, Pak. Musibah itu bisa menghilangkan iman. Musibah bisa menyebabkan tergelincirnya hati. Ya, makanya hati-hati kita dengan ujian macam-macam, Pak. Ada kalanya ujian itu berupa menimpa badan kita sakit yang kemudian menghancurkan ekonomi kita. Sakit apa mboten? Sakit napa mboten? Kula mbak sampean diuji sing kados ngoten durung mesti nek kuat. Nggih, kula jenengan diuji dengan sakit yang berat menghancurkan ekonomi kita itu belum tentu nek panjenengan kali kula masih kuat. Atau diuji dengan ekonomi yang mengalami kesulitan. Beban-beban yang begitu bertumpuk-tumpuk durung mesti bertahan. Makanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus berupaya menolong saudara-saudara kita yang sedang dilanda kesulitan. Ojo diam, tidak boleh diam. Ya, dan jangan merasa terbebani. Saya ulangi, jangan merasa terbebani. Ketika saudara kita minta tolong kepada kita, ojo merasa terbebani. Jelas nih? Nah, nek manjenengan ini kan masih nyeletuk kemarin, Mbak. Ada yang nyeletuk. Ustadz, kalau kita mikirin masalah orang lain, sementara kita kan juga punya apa, Pak? Masalah. Nah kalau kita sibuk mikirin masalah orang lain, masalah kita bisa ternopo dalam. Kalau kita sibuk mikirin masalah orang lain, sementara kita juga punya masalah, bisa jadi masalah kita pikirannya teniki bener nopo salah. Nek logis, secara logika dalam benar. Dan menurut syariat rotok benar. Apa salah? Ayo. Jawaban sampean iku nentokno iku kok. Jawaban sampean iku nentokno sikap panjenengan nek ana masalah orang lain. Aku dhewe duwe masalah. Makanya ketika ada orang teman mungkin curhat, kepingin lah tolong, waduh Mas, aku dhewe ngono akhirnya kan. Akhirnya nggak mau bantu. Nah, kalau jenengan punya pikiran seperti itu, ngapunten barangkali ada sing duwe pikiran kados mekaten, maka saya katakan berarti kita selama ini ngaji durung tenanan.
Kenapa saya katakan demikian? Panjenengan pernah baca hadis, barang siapa yang meringankan beban orang lain, lanjut no. Lanjut nih. Hah? Barang siapa yang meringankan beban orang lain, lanjutannya gimana? Allah akan meringankan bebannya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang lain, lanjutannya, lah kok sampai ini sok duwe pikiran ngono tekan ndi? Kok duwe pikiran? Karena mikir masalahku piye ngono. Kok duwe pikiran ngono? Ilmune teng pundi? Nah, ini yang perlu diperbaiki. Kenapa, Pak? Kaitannya dengan istiqomah sangat terkait. Jelas nih? Nah, sangat terkait. Sangat terkait. Hubungannya dengan istiqomah. Kenapa? Ujian itu kaitannya dengan istiqomah. Nah, kalau orang diberi ujian oleh Allah yang begitu berat, sementara yang lain tidak berusaha untuk membantunya, bagaimana dia akan istiqomah? Istiqomah itu bukan cuma berdiri sendiri. Inilah pentingnya amal jama'i. Dakwah itu amal jama'i, kudu disengkoyong bareng-bareng. Napa disengkoyong bareng-bareng niku? Dalam digotong wong akeh. Ini. Jadi istiqomah itu bukan beban pribadi. Istiqomah itu tugas jamaah. Ya, makanya Nabi mengingatkan tentang masalah itu. Al-muslim akhul muslim, la yadlimu wa la yakhdhulu wa la yakiruh. Jangan mendoliminya, tidak boleh meremehkannya, tidak boleh mengabaikannya. Urusi. Karena itu sangat terkait dengan masalah istiqomah. Pun pertanyaan satu. Pertama, ada enggak jamaah kita ini, Pak, sing ngaji, sing lanang tok, sing wedok durung? Ana apa mboten? Sing lanang wis sunah, sing wedok dereng. Wonten apa mboten? Ada. Kedua, ada enggak jamaah kita ini sing wedok ngaji wis sunah, tauhide bagus, sing lanang durung? Ana apa ora? Dalam? Nah, dua contoh ini itu bisa menjadi masalah. Nganten kemarin masalah muncul. Ustad, ya nopo nasib kula? Lho ngono. Napa riyayane beda. Bojo kula melok dhisik, kula melok sinten? Melok umur tuamu ae. Masalah mboten, Pak? Masalah napa mboten? Masalah. Jangan dianggap nggak masalah. Dan jenengan nggak cuma bisa sing sabar, gak iso Pak. Terjun. Gimana ini? Nek mau sampean ono sing takon ngono jawab piye, Pak? Melok aku ae ngono. Ya, Pak. Nah, masalahnya apa? Setelah saya putuskan, saya kan ngaji sunnah, saya mengikuti ulil amri. Nah, cuma suami saya dan mertua saya semuanya keluarga besar mengikuti hisa. Dan saya harus ke sana. Piye? Kula mangan apa mboten? Jawab piye, Pak? Yo, nek luwe mangan. Masa ngono? Hah? Ini bisa menjadi salah sikap, berantakan bisa terjadi. Nah, katanya sepele mboten. Nyata niki kudu peduli, Pak. Sampeyan mboten saged ngongkon istiqomah sing sabar, mboten saged. Terjun, tangani. Gak kuat ijen sambat sama yang lain. Ojo meneng. Gak bisa jenengan sing sabar, Mas, gak bisa. Tangani masalah itu. Saged dipun pahami niki? Menjaga akidah, menjaga sunnah itu membutuhkan istiqomah. Istiqomah niku butuh kekuatan
jiwa. Boten saged sendirian. Nah, ini pesan saya kepada panjenengan, tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya, tolong diperhatikan sebaik-baik. Baik. Sekarang mari kita lanjutkan bahaya menyelisihi sunnah. Yang pertama, apa kemarin? Yang pertama apa? Akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Diumbar oleh Allah ta'ala. Dalilnya surat apa? An-Nisa ayat 100. Untuk dampak buruk yang pertama ketika menyelisih sunnah, diumbar oleh Allah dalam kesesatan. Nomor kali nopo? Ditimpa oleh Allah fitnah dan azab. Itu surat An-Nur ayat pinten? Ayat 63. Diumbar oleh Allah, diancam oleh Allah dengan fitnah, diancam oleh Allah dengan azab. Kemudian yang ketiga, akan terjadi suatu penyesalan. Ya, akan terjadi suatu penyesalan. Surat apa? An-Nisa ayat 41-42. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat, akan saling melaknat. Ya Allah. Akan saling melaknat antara yang satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab 33. Pada ayat mulai ayat 66 sampai ayat 68. Surat 33 ayat 66 sampai ayat 6. Makanya ngikuti sunat jangan ditinggalkan. Makanya ini Bapak, nek jenengan diuji bapak ibu sing pasangane durung ngaji niku rada abot mangke. Sebab situk kepingin lakoni, situk kepingin menentang. Makanya ngeten iki kudu diperhatikan, jamaah kudu memperhatikan. Teman-teman kita yang diuji oleh Allah dengan keluarganya yang belum menerima sunnah itu. Ngeten lho. Ojo diumbar jamaah niku. Nggih, diperhatikan mana jamaah-jamaah kita yang punya masalah ini. Ada permasalahan enggak keluarganya? Kalau enggak berat hilang Pak mangke, Pak. Paham nggih? Kekuatan ngeten niku wah apa keroyok sak keluarga besar. Nah kayak kemarin ada temen, gimana Ustaz? Nah sekarang begini, nek jenengan tetap berpuasa, itu risikone opo sih? Ya bojo kula cuma metotok ngoten mawon ya. Soalnya kan musim mangan-mangan kula dhewe poso. Nek sampean iso ngguyoni ya. Jadi apa? Melawan tapi dengan guyon. Insyaallah enggak masalah. Insyaallah enggak. Mas nggih kula cobain. Nah, suami jenengan itu termasuk yang temperan apa mboten? Oh mboten ya, dijak guyon ae sampean tetep puasa. Terus ana sing maratuane, ono sing maratuane iku dilungguhno sak maratuane niku, Pak. Kok niki melok sapa? Nek wong tuamu dhewe ngono. Akhir diancam sampai diboikot gara-gara napa? Beda. Ternyata mboten damai, sedamai dari informasi. Mohon saling menghargai. Iku sing ndukur-ndukur. Kenyataan di rumah tangga ini berantakan masalah itu. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya menerima pasien-pasiennya itu. Lho ngoten. Bukan 1, 2, 3, banyak kasusnya ini. Akhirnya napa? Ono sing bertahan dibully akhirnya. Ngerti dibully sampean? Ayo mangan-mangan, jarno deh, biar kelaparan. Guyon ngono. Musime wong ngene kok sik musim ngene. Wis dalil pakai wis entek wae niku dientek teng mriku. Ya napa nggih Ustaz melo mangan ngono.
Cuma yakin bahwa ini belum, nanti kodok akhirnya. Nek gak kuat jan guyon ae bisa. Aja dihadapi dengan ketegangan, wong iki lho musuh keluarga, gitu loh. Cara mensikapinya harus santai, seger, guyon, enak nggih. Pun nggih, mari kita lihat. Surat 33 ayat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila Rabbana atihim dhi'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Silakan. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, wahai kiranya dahulu kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, ini menunjukkan apa? Kebencian dan permusuhan yang besar di sisi Allah Ta'ala disebabkan menyelisihi sunnah. Makanya tetap ikuti sunnah walaupun agak sulit. Tetap ikuti sunnah walaupun agak berat. Kenapa? Mengikuti sunnah merupakan jalan yang lurus. Jelas nih? Mengikuti sunnah merupakan bagian dari siratal mustaqim. Pun ini yang ketika harus dimantapkan di sini. Jalan tidak mengikuti sunnah menyimpang. Ya, sealim apapun dia, ketika menyelisih sunnah itu jalannya salah. Itu jalannya salah. Pun itu yang keempat. Kemudian yang kelima, akan ditimpa kehinaan. Ini. Masya Allah. Surat 58 ayat 20. Surat 58 ayat 20. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Masya Allah. Orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang menentang Rasul, ulaika fil adzallin. Mereka berada di dalam kehinaan. Nah, walaupun pahit kita mengikuti, saya tetap jalan mengikuti sunnah. Ya, walaupun pahit jalan itu, walaupun berat itu, karena apalagi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah sak mangke niku yang mengikuti sunnah niku diparingi julukan sing gak enak-enak niku, Pak. Nggih, julukan ini napa kemawon niku. Ada yang menyebut kaum sawah, Salafi, Wahabi. Oh, ketemu mana sawah. Kaum Salafi, Wahabi, sawah. Oh iya cocok. Ana sing langsung takon leng-lengan. Jenengan niku ngajine salah Ustaz. Terus sinten sampean kok ndelok modele? Nggih bae ngono. Umpama iya kenapa, umpama tidak kenapa. Nggih cuma takon mau. Ya wis, umpama gak tak jawab ngono. Berarti kan gak perlu nih kan gitu kan. Nah, jadi
Itu konsekuensi yang hari ini kita, walaupun kita nggak mengatakan kita salafi, tapi logo itu akan diberikan. Makanya saya ketika menyampaikan aliran intoleran dan macam-macam, ya, yang namanya aliran keras, aliran ini, saya tanya pada mereka, gimana dengan Syiah dan gimana dengan liberal? Bisa jawab sudah. Kalau Anda punya penilaian miring kepada kami yang dikatakan mungkin salafi wahabi, saya ingin tanya dari dua sisi. Pertanyaan pertama, salahnya di mana? Penyimpangannya kalau dianggap menyimpang itu di mana? Tolong ditunjukkan dengan ilmu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana pendapat Anda dengan Syiah dan liberal? Kenapa Syiah liberal diterima? Sementara akidahnya sudah betul-betul sesat, bukan nyimpang, sesat. Kenapa diterima? Diajak diskusi, bersahabat, menjalin ukhuwah, kok bisa? Sementara dengan kami tidak sama sekali. Kenapa? Tidak bisa jawab, Pak. Jelas ini? Makanya dibenci itu kenapa? Karena ada unsur keimanan kita kepada Al-Quran dan Sunnah dengan serius. Itu masalahnya. Karena kita beriman dengan iman yang serius. Diamalkan sunnah-sunnah itu, dijalankan sunnah-sunnah itu. Ya, tidak boleh kita meremehkan dengan sesuka hati kita. Ini suka, ini enggak. Ini boleh dilakukan, ini ditinggalkan. Bukan sak maunya sendiri. Jelas ya? Jadi kita mengetahui ini sunnah bukan untuk ditinggalkan. Kita mengetahui sunnah itu bukan untuk ditinggalkan. Supaya ada tahu batas-batas. Sekali waktu boleh satu saat bisa ditinggalkan sesaat, tapi bukan untuk ditinggalkan selama-lamanya. Jelas ini? Sebab walaupun sunnah kalau ditinggalkan terus-menerus itu menjadi maksiat. Saya dipahami Pak nih. Kenapa? Dengan sebab meninggalkan sunnah secara terus-menerus, lama-kelamaan ajaran Nabi itu hilang gal situ Pak. Percatus mboten? Coba saat ini wudu sebelum tidur, sunnah apa wajib? Gak usah dilakoni. Yes, gak usah dilakoni. Anaknya gak usah diajari. Kok tibu putu sampean wes gak kenal sunnah nih kumpul. Oh ternyata ada sunnah wudu sebelum putu sampean, kenal nggak kira-kira sunnah ini? Kenal nama badan? Doa bercermin wajib apa sunnah? Dalam? Gak usah diamal no, wong sunnah ya kok. Nah, lama kelamaan pripun? Doa bercermin hilang apa tetap ada? Satu saat hilang apa tetap ada? Hilang. Kenapa hilang? Karena nggak diamalkan. Sampai saiki ketemu, oh ada doa bercermin, oh ternyata bercermin itu ada doanya. Kenapa? Karena ulama menyimpan sunnah itu. Sakit dipahami? Kalau ulama-ulama dulu berpikiran seperti kula mbak sampean, entek sunnah di zaman kita hari ini. Kalau ulama-ulama dulu berpikiran seperti orang zaman sekarang, habis sunnah ini Pak sudah. Percaya sebentar ini kan? Kenapa? Wong sunnah kok. Sampai nanti doa ketika bersin pun gak kenal sudah. Terus ajaran Nabi yang kita kenal yang mana? Allah, sakit paham ini. Jangan diremehkan seperti situ. Jadi sing mata ini sunnah nih sinten akhirnya Pak. Terus daya hidup kita ngikuti siapa? Nah, makanya ojo disalah nunggu be anak kula mbek sampean sing SMP nek suri niru sunai Beckham ngono lho. Ya napa sunai Beckham nih? Rambutnya Beckham ya. Seret. Jadi apa? Nek sisiran apa? Ya.
karena sudah nggak mengikuti sunatnya Nabi. Cara makan juga begitu. Mengikuti sunatnya siapa kita? Nah, ini akibat dari meremehkan sunnah. Satu persatu sunnah itu akan hilang. Monggo dikumandangkan adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah. Ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi beban berat yang harus kita bawa di dalam mengikuti sunnah ini itu bukan dari kali yang pertama. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi terutama di akhir-akhir zaman. Terutama di akhir-akhir zaman, di mana Nabi SAW mengatakan as-sabir, ya, as-sabir, orang yang sabar ala sunnah, di atas sunnah itu kal qabidhil jamr, seperti orang memegang bara api. Jadi resiko kalau zaman hidup di atas sunnah di zaman fitnah seperti ini itu seperti orang memegang bara api. Apa resikonya? Kalau kita pegang terluka tangan, ini dicaci maki, dihina, dituduh, dicemooh, difitnah, diisukan yang aneh-aneh, jadikan bahan olok-olokan. Itu resiko yang harus diterima. Nah, kalau kemudian kita tidak tahan dengan semua itu, lalu kita tinggalkan. Kita mengambil zona aman. Supaya apa? Gak mendapatkan perlakuan-perlakuan yang buruk tadi itu. Terus kita juga merasa aman. Kita menjauhi tuduhan manusia, kita menjauhi dari cemohan manusia, kita masuk ke dalam lubang di mana kita bersiap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tentang jalan Allah itu. Ya, kita lawan jalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba mari dibayangkan, kita renungkan. Ya. Nah, ini nanti dengan saya bisa mengambil pilihan. Apa Pak, mengikuti sunnah itu berat. Ya. Masya Allah. Berikutnya yang ke berapa? Yang keenam. Akibat dari menyelisih sunnah atau meninggalkan sunnah, kita terancam apa? Keimanan kita tidak diakui oleh Allah. Terancam iman kita tidak diakui oleh Allah. Ini yang lebih berat lagi, Pak. Ya. Mari kita lihat di surat An-Nisa 65. Surat An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Ya. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Masya Allah. Niki diawali dengan kata sumpah. Fala wa rabbik. Ulama li tafsir menjelaskan firman Allah itu semuanya benar walaupun tanpa sumpah. Ya, firman Allah itu semuanya benar walaupun tanpa sumpah. Ini firman Allah ditambah lagi dengan apa? Sumpah. Allah bersumpah untuk sesuatu. Apa itu? Tentang keimanan seseorang.
Dikatakan fala wa rabbik, maka demi Rabbmu. Diawali dengan sumpah, apa itu? La yu'minun. Perhatikan, mereka pada hakikatnya belum bisa dikatakan beriman. Berarti imannya gimana nasibnya, Pak? Diakui apa enggak ini? Imannya tidak diakui oleh Allah sebelum memenuhi 3 syarat. Berdasarkan ayat ini, iman seseorang belum diterima oleh Allah, belum diakui dengan benar oleh Allah sebelum memenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, menjadikan Rasul sebagai hakim dari setiap perbedaan. Nah, menjadikan Rasul sebagai hakim dari setiap perbedaan. Hadis yang dijadikan dalil. Jadi kalau perbedaan, Quran, hadisnya yang dijadikan dalil. Yang kedua, adamul haraj. Tidak ada beban dengan keputusan itu. Tidak ada beban dengan keputusan tersebut. Jadi apa yang diputuskan oleh sunnah diterima dengan legowo. Apa yang diputuskan oleh sunnah diterima dengan penuh keridhaan. Itu adamul haraj, tidak ada beban. Makanya kita dituntut tiap pagi sore berkata raditu. Nah, artinya raditu nih Pak. Aku ridho. Ya, Allah sebagai Tuhanku, aku ridho. Muhammad sebagai Rasul. Nek jenenge ridho iku kudu ridho dengan semua sunnah. Nah, kemarin saya baca di sebuah artikel menyatakan apa? Kami warga, warga suatu ormas mengikuti Nabi bukan mengikuti jubahnya. Olah opo kadek ngomong ini bareng. Kok kelihatannya napa jenenge? Tendensius banget. Kami warga ini mengikuti Nabi tidak dengan jubahnya. Kami warga ini mengikuti Nabi tidak dengan jenggotnya. Olah opo? Sampeyan jenggoten nggih monggo, gak jenggot tunggu janggutmu dhewe. Ngono lho. Saiki tak takone, tolong terangkan hadis 5 fitrah, 10 fitrah. Napa 10 fitrah dan 5 fitrah itu? Aja dipilih sing seneng, sing cocok. Ajakmu. Sampeyan sunat apa enggak? Enggak sunat. Aja sunat. Wong sunat iku kalimatnya sunnah, enggak ada kalimat wajibnya itu. Kalimatnya menggunakan apa? Sunnah. Aja sunat. Ngono lho. Itu masuk 5 fitrah itu. Gandengan ini iki, ngono lho. Iki mbok unek-unek sunatmu enggak mbok bahas. Niku sak paket hadis itu. Kenapa sih kok masih diuyak-uyak begini ini? Ya, kenapa gitu loh? Oh, dipuas. Kami warga ini mengikuti sunnah Nabi tidak dengan celana cingkrang. Ngono dibahas ngoten. Saya kita takon sing dipermasalahno hadis iku sing cingkrang napa mboten? Sing dilewer, sing dipermasalah, sing cingkrang niku gak masuk pembahasan, aman gitu loh. Sing dipersoalkan niku apa? Sing dilewer. Ngerti dilewer ya sampean? Soal yang penting mboten terserah itu pendapat sampean. Coba dilumpukno hadis iku. Niku hadis niku dipreteli enggak situ oleh jelasno niku. Nah, ngoten ya, saya paling gak suka yang sing alim-alim barang melok muni ngono. Makanya ketika ulama-ulama sepuh dari kalangan ini hilang, sudah enggak ada yang berpegang pada sunnah, sudah dilewer semua sudah. Nah, makanya lebih akrab dengan orang-orang si amalan sekarang. Nah, ini kalau heran gitu loh, heran. Ya, kenapa kok dengan si A bisa rukun? Wong si A niku rukun imani wis salah, rukun islami wis salah.
keyakinan ini salah, kok iso sampean menjalin, wah kemungkinan di dalam ormas tersebut sudah ada syiahnya. Jelas ya? Kalau sudah dialog begitu di dalam berarti sudah ada, itu ciri-cirinya Syiah. Di ormas-ormas tersebut sudah kemasukan Syiah. Sudah saya katakan tidak. Makanya bencinya amit-amit dengan sunnah itu. Ya, kenapa gitu loh? Ngaji Maririoyo kok mempeng ini? Gemes ya. Allah. Kenapa demikian? Ya Allah. Jadi sekarang mirip, amalannya sudah jauh dengan sunnah. Amalannya sudah jauh. Yang ketiga syaratnya apa? Wa yusallimu taslima. Syarat agar iman kita diakui oleh Allah adalah berserah diri dengan sepenuh. Nah, berserah diri dengan sepenuh hati itu konsekuensinya gimana? Patuh dengan aturan. Nek perintah yo lakonono, nek larangan yo jauhi. Ya gitu. Pun itu yang keenam. Yang ketujuh, apa resikonya ini? Masya Allah, ini berat lagi Pak ini. Ketika orang menyelisih sunnah, mereka akan ditimpa diancam dengan 3 musibah. Dalam satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim ba'du ma fi aidihim. Nih. Jadi kalau orang merusak perjanjian dengan Allah, umat ini merusak perjanjian dengan Allah dan merusak perjanjian dengan Rasul, merusak perjanjian dengan Allah, merusak dengan perjanjian dengan Rasul. Pertanyaannya, kita rumongso janji dengan Allah ndak, Pak? Pertanyaannya, panjenengan kali kula niku rumangsa duwe janji ning Gusti Allah mboten? Janjine napa? Janjine napa? Kok bingung kok jenengan? Jenengan dengan saya merasa punya janji dengan Allah mboten? Ndak. Ya wis nek gak ngono lho. Kok angel men jenengan? Ada janji enggak? Janjinya apa? Persaksian tauhid. Syahadat itu janji kita kepada Allah. Jangan dirusak makanya. Nah, ngerusaknya perjanjian dengan Allah dengan apa? Melakukan jadi nek sampean menceburkan diri dalam kemusyrikan, itu merusak dengan perjanjian dengan Allah. Pun jelas? Nah, itu merusak perjanjian dengan Allah. Satu, rumongso ada perjanjian dengan Rasul mboten? Ada. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa itu janji mengikuti Nabi. Nah, rusaknya perjanjian kita dengan Nabi dengan apa? Kebid'ahan. Nah, berarti ada 2 dosa. Melakukan kesyirikan, merusak perjanjian dengan Allah, melakukan kebid'ahan, merusak dengan janji Rasul. Kalau 2 janji sudah dirusak, apa yang terjadi? Mari kita simak apa kata Allah. Sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Umat ini akan diserahkan oleh Allah urusannya kepada musuh-musuhnya. Itu yang menyebabkan kenapa orang kafir berkuasa di atas umat Islam, sebab umat Islam telah melakukan 2 kesalahan. Oh, ini loh. Kenapa umat Islam sakmini gedene kok dikuasai oleh orang kafir? Karena melakukan 2 kesalahan. Itu kacamata Nabi yang mengatakan, bukan Abdur Rauf. Saya ngomong sinten? Nabi
yang ngomong, Pak. Apa dua kesalahan tersebut? Melakukan kesyirikan. Yang kedua, melakukan kebid'ahan. Merusak perjanjian dengan Allah dan merusak perjanjian dengan Rasul. Kalau dua janji ini dirusak oleh umat Islam, umat ini akan diserahkan oleh Allah kepada musuhnya, dan fa'akhadhu ba'du ma fi aidihim. Musuh-musuh itu mengambil apa yang dimiliki oleh umat Islam, dan umat tidak bisa mencegahnya. Sudah terjadi belum? Nah, silakan dilanjut. Cek entek lambat sampai. Berarti solusinya apa ini? Ayo. Solusinya apa? Solusinya pertama, bersihkan kesyirikan. Yang kedua, ittiba sunnah, tinggalkan kebid'ahan. Allah akan jamin. Mana jaminan Allah itu? An-Nur ayat 55. Janji Allah, An-Nur ayat 55. Itu janji Allah. Pun nanti dilihat di rumah saja ya. Oke. Yang terakhir, yang ke berapa? Yang ke-8, akibat meninggalkan sunnah terhalang masuk surga. Insya Allah. Akibat meninggalkan sunnah, menyelisihi sunnah, menyelisihi sunnah, terhalang untuk masuk surga. Berdasarkan hadis Nabi SAW dan diriwayatkan Imam Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Kecuali orang-orang yang enggan. Sahabat nanya, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan itu? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, apa durhaka kepada Nabi? Menyelisihi sunnah, maka dialah orang yang enggan. Nah, ini dampak buruk daripada menyelisihi sunnah. Makanya yuk kita usaha terus, dari mulai sholat kita, puasa kita, wudhu kita, sampai dalam bentuk-bentuk yang lain, kita harapkan untuk ittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjaga kita, menjaga semua keluarga kita dan kaum muslimin dimanapun berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.